Di dalam ruang sejarah Nusantara yang penuh dengan aroma darat, peperangan, dan perebutan tahta, ada satu nama wanita yang berdiri tegak di tengah badai tersebut. Dia bukan seorang panglima perang yang mengangkat pedang, bukan pula seorang empu yang menempa keris terkutuk. Namun, dari rahimnya lah takdir seluruh raja-raja besar dilahirkan. Dialah Kendedes. Bagi sebagian orang, Kendedes mungkin hanya dikenal sebagai istri dari Tunggul Ametung yang kemudian direbut oleh Ken Arok. Namun, kitab Pararaton mencatat sosoknya dengan cara yang jauh lebih sakral dan misterius. Kendedes adalah seorang narswari, wanita utama yang memiliki tanda kedewaan, sebuah berkah spiritual tertinggi yang membuat siapa saja pria yang menikahinya akan otomatis menjadi penguasa jagat raya. Namun, di balik anugerah rahim yang agung itu, hidup Kendedes adalah sebuah tragedi yang diselimuti oleh paksaan, pengkhianatan, dan kutukan. Bagaimanakah kisah nyata dari ibu para raja ini? Apakah ia seorang korban yang lemar, ataukah ia sebenarnya saksi kunci yang merestui takdir berdarah kerajaan Singasari? Selamat datang di Jejak Kerajaan Nusantaraku. Hari ini, kita akan mengungkap tabir misteri dan kisah hidup Kendedes, sang wanita pengobar karma. Kisah Kendedes bermula di sebuah desa sunyi bernama Panawijin. Ia adalah putri tunggal dari seorang pendeta Buddha aliran Mahayana yang sangat dihormati, bernama Mpu Purwa. Sejak remaja, kecantikan Kendedes sudah menjadi buah bibir. Kecantikannya bukan sekadar rupa yang elok, melainkan memancarkan aura kesucian yang membuat orang terpana. Kabar tentang kecantikan ini akhirnya sampai ke telinga Tunggul Ametung, sang aku atau penguasa wilayah Tumapan. Didorong oleh nafsu kekuasaan dan gairah, Tunggul Ametung mendatangi desa Panawijel untuk meminang Kendedes. Namun, saat itu Mpu Purwa sedang tidak ada di rumah, karena tengah bertapa di dalam hutan, bukannya menunggu dengan sopan. Tunggul Ametung yang arogan menolak untuk ditolak. Dia menggunakan kekuasaannya untuk menculik Kendedes dari rumahnya dan membawanya paksa ke istana Tumapan untuk dijadikan istri. Ketika Mpu Purwa pulang dan mendapati putri tercintanya telah diculik, amarah sang pendeta pun meledak. Ia menancapkan sebatang lidi di tanah dan mengucapkan sumpah serapah yang mengerikan kepada Tunggul Ametung. Wahai penguasa yang tamak, karena kau telah menculik anakku, demi para dawan, kau akan mati mengenaskan karena tikaman senjata. Di istana Tumapel, Kendedes hidup dalam kemewahan, namun hatinya terkunci rapat. Hingga pada suatu hari, sebuah peristiwa gaib terjadi di Taman Boboji. Saat itu, Kendedes sedang turun dari kereta kudanya tanpa sengaja. Angin malam berembus kencang dan menyibak kain jarik bagian bawah yang ia kenakan. Mata Ken Arok terbelalak. Ia melihat sebuah pemandangan yang melampaui nalar manusia dari balik rahim Kendedes. Memancar sebuah cahaya laksana api menyala. Pendeta Lohgeul kemudian menjelaskan, Ken Arok, pria manapun yang menikahi narswari, ia akan menjadi maharaja dan keturunannya akan menjadi raja-raja besar. Ken Arok kemudian memesan keris kepada Mpu Gandring dan membunuh Tunggul Ametung. Pada malam pembunuhan, Kendedes sebenarnya berada di ruangan yang sama. Ia menyaksikan suaminya ditikam hingga tewas oleh Ken Arok. Namun, Kendedes memilih untuk diam. Ia menganggap kematian tersebut sebagai pemenuhan karma. Dari rahim Kendedes lahirlah keturunan yang menurunkan raja-raja besar seperti Kertanegara hingga Raden Wijaya sang pendiri Majapahit. Sahabat Jejak Kerajaan Nusantaraku, Kendedes adalah bukti bahwa sejarah tidak hanya ditulis oleh pedang, tetapi dibentuk oleh keteguhan batin seorang wanita. Bagaimana pendapat kalian tentang sosoknya? Tulis di kolom komentar. Klik like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di Jejak Sejarah berikutnya. Rahayu.